Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrus syiyam syahrun fihi nutahhiru jasadana wa qulubana wa ruhana minal ma'asi wal asam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'u ila akhiril ayyam. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, puasa adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada umat manusia, sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, jika kalian ingin menjadi orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa yang dirahmati Allah, jadi kewajiban puasa ini sesungguhnya sudah ada, dan juga Allah perintahkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad, kepada para rasul, mulai dari Nabi Adam juga melakukan puasa. Bahkan puasa Nabi Adam itu sepanjang hidup, setiap bulan melaksanakan puasa 3 hari, atau disebut dengan Yaumul Bi'ud, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Nabi Nuh juga diperintahkan Allah untuk melaksanakan puasa. Bahkan hari-hari yang digunakan untuk berpuasa dengan yang tidak itu lebih banyak yang digunakan untuk berpuasa. Kemudian Nabi Daud juga Allah perintahkan untuk melaksanakan puasa. Bahkan puasanya Nabi Daud itu sehari puasa, sehari berbuka. Begitu pula hari berikutnya sehari puasa, sehari berbuka, terus menerus sepanjang hidup. Sehingga puasanya Nabi Daud itu juga dilaksanakan oleh kita umat Islam sebagai umat Nabi Muhammad. Nabi Musa pun juga Allah perintahkan untuk berpuasa. Bahkan waktu itu Nabi Musa sedang khalwah di Gunung Turi Sina sambil melaksanakan puasa. Waktu itu puasanya 30 hari. Kemudian oleh Allah diperintahkan untuk menyempurnakan 10 hari berikutnya, sehingga 40 hari. Itu puasa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Begitu pula kita sebagai umat Islam mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan puasa sebagaimana para nabi sebelumnya. Pertanyaannya adalah, tujuannya apa? Kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa. Yang pertama adalah agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Sebab orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan tempat kedudukan paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, tujuannya puasa adalah untuk mengendalikan hawa nafsu. Karena itu, jika sholat itu ibadah jasmani rohani, maka ibadah puasa ini adalah ibadah rohani. Sehingga sebagian ulama membagi puasa itu menjadi 2. Ada yang menyebut 3, yaitu puasanya orang umum, puasanya orang khusus atau shaumul khawas, dan yang ketiga adalah shaumul khawasul khawas, orang yang khusus dan lebih khusus lagi. Nah, sebagian lain membagi puasa itu ada 2.
yaitu puasa jasmani dan puasa rohani. Puasa jasmani itu seperti apa? Ia melaksanakan puasa bisa mengendalikan diri dari tidak makan, tidak minum, tidak kumpul suami istri sepanjang hari. Namun puasa yang semacam ini disebut puasa jasmani karena pengendalian diri hanya pada fisik, tidak makan, tidak minum, tidak kumpul suami istri. Akan tetapi puasa yang semacam ini, jika orang tersebut melakukan dosa dan maksiat, maka tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Sebagaimana sabda Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Banyak orang yang melaksanakan puasa tidak mendapatkan apa-apa. Di sini maksudnya adalah tidak mendapatkan pahala apapun, sekecil apapun, kecuali hanya lapar dan dahaga. Kenapa demikian? Karena dia puasa, tetapi hatinya tidak mampu mengendalikan emosi. Hatinya tidak mampu mengendalikan dosa dan maksiat. Karena itu ada 5 perkara yang bisa menggugurkan pahala orang puasa. Khamsatu asya tubtilus sauma, atau dia menyebut tuhbitus sauma. 5 hal yang bisa menghapus, menghilangkan dosa-dosa orang yang berpuasa. Yang pertama, dia puasa tetapi berbohong. Yang kedua, dia berpuasa tapi menggunjing, ghibah atau rasan-rasan. Kemudian yang ketiga adalah namimah, adu domba, fitnah terhadap teman, terhadap orang lain. Kemudian yang keempat adalah yaminul ghamus, sumpah tapi dengan berbohong. Kemudian yang kelima adalah an-nadhar bisahwah. Apa yang dimaksud an-nadhar bisahwah? Yaitu melihat lain jenis tetapi menimbulkan syahwat. Lalu bagaimana melihat yang tidak menimbulkan syahwat? Yaitu melihat orang tua, nenek misalnya, atau kakek, atau anak kecil. Nah, kalau melihat lain jenis semacam itu tidak masalah. Akan tetapi kalau sudah menimbulkan birahi atau ada semacam magnet atau muncul syahwat, maka dengan kemunculan syahwat itu menyebabkan dosa. Yang dosa itu bisa menghilangkan pahalanya puasa. Itulah yang dimaksudkan puasa rohani, yaitu dia puasa, tetapi hatinya, dirinya mampu mengendalikan tidak melakukan dosa dan maksiat. Para pemirsa yang dirahmati Allah, tentu kita tidak ingin menjadi puasa yang jasmani, tetapi lebih meningkat kepada puasa yang rohani, yaitu dia tidak makan, tidak minum, kumpul suami istri, tetapi juga tidak melakukan dosa dan maksiat, sehingga lesannya terjaga dari dosa, matanya terjaga dari maksiat, kemudian hatinya terjaga dari melakukan dosa dan maksiat, tangan kakinya juga semua terjaga dari dosa dan maksiat. Bila kita bisa melakukan puasa yang seperti ini, maka itulah yang disebut dengan puasa rohani. Dan hakikatnya ibadah puasa itu adalah ibadah rohani. Karena itu maka ada hadis lain yang menjelaskan bahwa seluruh pahala umat Muhammad atau orang yang berpuasa, seluruh amal ibadahnya itu adalah untuk dia, atau kullu amali ibnu Adam, setiap amal itu untuk anak Adam, ila saum, kecuali puasa. Wa ana azibih, kata Allah di dalam hadis qudsi, kecuali puasa, karena puasa itu adalah sayalah, kata Allah, yang akan membalasnya. Dan memang di sini ada hadis yang menjelaskan juga bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Yang pertama adalah kebahagiaan menjelang berbuka, yang kedua adalah bahagia kita ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. Oleh karenanya, mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan ini menjadi puasa tidak sekedar jasmani, tapi meningkat menjadi puasa yang rohani. Dan itulah yang disebut
kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.